Al- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka dengan rekan-rekan semua. Walaupun hanya melalui room ya, Vicon ini gitu ya, jaraknya jauh gitu, tapi mudah-mudahan bisa sharing ilmu, bisa sharing pengalaman dari apa yang sudah saya dapatkan. Di apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan karena saya lebih tahu, tapi karena saya duluan tahu gitu ya, duluan baca mungkin. Bahkan mungkin di antara rekan-rekan juga ada yang sudah baca duluan tentang modul satu. Mungkin saya share dulu materi dari modul satu. Mungkin tadi Bu Ismi sempat menyampaikan uh, sedikit berbeda dari tahun kemarin. Jadi ada pembelajaran abad 21 yang tahun kemarin ada di dalam modul. Tahun ini kemudian tidak ada ya Bu ya. Jadi langsung ke pengenalan perangkat TIK dasar untuk tahun ini. Bu, halo? Oke, sip muncul. Oke, sip. Udah Pak. Di Baik. slideshow. Oke, sip. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Di modul satu ini ada pengenalan perangkat TIK dasar. Kalau saya baca di situ ada dua kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah mengenal perangkat keras komputer yang ya boleh dikatakan saya yakin sih kalau Bapak Ibu sering berinteraksi dengan komputer, materi ini hanya sekedar tinggal tinggal melengkapi saja gitu. Karena secara perangkat sih saya yakin Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan perangkat yang digunakan. Contoh kayak di sini tujuan utamanya misalnya mengenal perangkat input, mengenal perangkat proses, output, kemudian media penyimpanan. Ini di pembelajaran pertama. Kemudian pembelajaran kedua juga mengenal tentang perangkat lunak atau software gitu ya, software komputer. Itu juga saya katakan tadi yakin kalau Bapak Ibu sering menggunakan komputer ini sudah sangat sangat familiar sekali gitu ya. Hanya melengkapi pengetahuan dasar dari itu semua. Baik, saya mulai terkait tentang perangkat perangkat keras dan perangkat lunak dari komputer ini di pembahasan ini. Kita tahu ketika belajar komputer entah itu waktu SMA gitu ya atau SMP dulu nih, secara umum orang sering menampilkan ketika bicara sistem komputer ini adalah gambarannya. Jadi ada proses input, kemudian ada proses output. Nah ini kalau kita gambarkan secara ideal inilah yang terjadi gitu ya. Tapi kalau kita sederhanakan nih, nah yang ini yang ada data bus, address bus, kemudian ada CPU, ada CU, gitu ya. Memori itu kita hilangkan nih. Sebetulnya ini adalah bagian dari prosesnya. Sehingga secara umum struktur atau kinerja dari komputer itu yang pertama adalah ada input, ada proses, kemudian outputnya apa gitu. Nah, ini secara garis besar saya berikan gambaran dari gambar tadi ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah pertama kita melakukan input data ya. Ya, kemudian nanti akan dikirim ke memori. Kemudian di dalam memori ini akan disimpan sementara, kemudian dilanjutkan ke ALU atau arithmetical logical unit. Nah, kemudian hasil proses ini akan kembali ke memori dan akan dikeluarkan. Nah, keluarannya ini kita tahu bisa berupa data, bisa berupa gambar, bisa berupa suara gitu ya. Nah, sedangkan kendali dari koordinasi ini terdapat di CPU. Sehingga kita mengenal komponen utama dari proses ini adalah CPU, Control Processing Unit gitu ya. Nah, tapi secara ringkas sudahlah kita ingat bahwa komputer ini bekerja berdasarkan prinsip IPO, input, proses, output, gitu ya. Nah, kemudian bicara tentang uh, ya komputer atau komponen komputer, kita tahu ada yang namanya perangkat keras, ya. Kemudian ada perangkat lunak, kemudian ada perangkat pikir, ya, atau brainware. Nah, perangkat keras ini tadi disebutkan ada perangkat input, ada perangkat output, ada perangkat proses, kemudian ada media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak dari modul itu, kalau saya baca dulu, sempat baca itu ada yang membagi menjadi 4 gitu ya, tapi di dalam modul ini dibagi menjadi 2 bagian, ya, walaupun kemudian pecahannya tetap bisa menjadi 4 ya atau menjadi 3.
perangkat lunak system, yaitu sistem software, di mana sistem software ini dikenal ada dua jenis, yaitu sistem operasi dan sistem utility. Kemudian ada juga perangkat lunak aplikasi atau application software gitu ya. Ini semuanya ada di dalam modul. Nah, ketika kita bicara perangkat keras, ya pokoknya sesuatu yang keras nih, berarti satu komponen yang secara fisik dapat dilihat dan dapat disentuh, ya. Itu adalah bagian dari komputer atau komponen komputer di mana secara fisik dilihat dan dapat disentuh itu adalah hardware. Nah, perangkat hardware ini salah satunya ada perangkat input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Jadi yang perlu kita ingat adalah perangkat input ini sesuatu yang kita gunakan untuk memasukkan perintah, ya, yang kita gunakan untuk memasukkan perintah. Berarti kita secara langsung juga sudah bisa menyatakan ketika kita akan eh, apa namanya mencari sesuatu, maka kita akan mengetikkan atau kita satu naskah sedang memasukkan satu data atau perintah ke dalam komputer, tentunya kita menggunakan keyboard untuk memasukkan data atau perintah tadi. Nah, kemudian di beberapa toko gitu ya, kita sering menggunakan adanya barcode scanner untuk mengetahui berapa harganya gitu. Ya, dari garis-garis dikonversi menjadi jenis barang dan harganya. Kemudian webcam, ya, mikrofon. Nah, ini semua adalah perangkat input Bapak Ibu. Jadi ini sudah sangat kita kenal ya. Apalagi kalau kita biasa menggunakan PC, personal komputer, keyboard itu terpisah ya. Kemudian ketika kita pengen Skype menggunakan webcam, kita harus beli lagi webcamnya, mouse-nya terpisah. Tapi ketika kita menggunakan perangkat laptop, itu semua bagiannya sudah menjadi satu gitu. Bahwa keyboardnya sudah ada di situ, mousepad-nya ada di situ gitu ya. Touchpad-nya sudah ada di situ, webcam-nya sudah ada di situ, mikrofonnya semua ada, udah lengkap di situ. Nah, kemudian aplikasi berikutnya bukan hanya yang ada di dalam komputer kita, tetapi aplikasinya adalah misalnya kartu elektronik tol gitu ya. Itu juga merupakan media masukan. KTP kita juga termasuk seperti itu gitu ya. Kalau memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membaca data, itu bisa menjadi perangkat input sebetulnya. Ya. Kemudian yang lainnya kita mengenal scanner untuk memasukkan data berupa PDF atau foto, itu juga perangkat input. Nah, kemudian setelah ada input, tentunya tadi dikatakan proses berikutnya. Nah, proses ini terjadi di CPU atau Central Processing Unit, merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data pada peralatan input, mengolah atau memproses sampai mengeluarkan informasi ke perangkat output. Jadi disinilah terjadi proses pengolahan data, perintah dan segala macam gitu ya. Nah, dulu kita menyebutkan CPU ini otaknya komputer. Ternyata ketika kita gali lebih jauh lagi, CPU ini terdiri dari beberapa bagian nih yang merupakan perangkat proses. CPU ini terdiri dari pertama mainboard. Mainboard ini ya, ini papan induk gitu. Di mana semua perangkat keras, memori, ya, prosesor dan segala macam terpasang di dalam mainboard ini. Kemudian di dalam mainboard ini ada perangkat yang terpenting untuk mengolah data, itu adalah prosesor. Sehingga pengetahuan berikutnya bertambah CPU otaknya komputer, padahal intinya ada di prosesor ini gitu. Ya, makanya dikatakan otak pemrosesan dan pusat pengendalian berbagai perangkat lain. Nah, yang berikutnya adalah adanya memori atau RAM, ya, yang kita sebut biasanya random access memory. Itu juga harus terpasang, sehingga biasanya satu CPU kalau RAM-nya kotor, bermasalah, itu biasanya bunyi dan nggak bisa nyala, ya, sehingga RAM ini termasuk ke dalam perangkat proses gitu ya, gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa beda memori memori apa
RAM ini dengan memori dengan istilah penyimpanan gitu ya. Baik, berikutnya adalah perangkat output. Kalau tadi input mengatakan adalah perangkat untuk memasukkan perintah, kalau perangkat output ini adalah perangkat untuk menampilkan data, instruksi, informasi, bisa dalam bentuk teks, suara, gambar, grafik, apapun gitu ya, yang merupakan hasil pengolahan dari perangkat proses. Sehingga kita mengenal kalau ingin melihat gambar, video, ya kita perlu monitor gitu. Nah, dalam proses pembelajaran biasanya biar lebih besar gitu ya, banyak orang yang lebih bisa melihat, kita gunakan proyektor. Kemudian untuk mencetak hasil cetakan berupa kertas gitu ya, di atas kertas itu kita gunakan printer ya. Nah, kemudian ketika keluarannya berupa suara itu kita gunakan speaker. Ini perangkat output gitu ya. Jadi apapun yang tujuannya untuk mengeluarkan informasi, instruksi ataupun data, maka dikatakan sebagai perangkat output ya. Jadi ini sangat dekat gitu ya, dan kita biasa menggunakan ini terutama kalau dalam proses pembelajaran. Nah, ini media penyimpanan Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Istilah media penyimpanan ini ada yang mengatakan memori gitu ya. Tapi banyak orang yang tertukar ketika bilang ada memori internal dengan memori eksternal gitu ya. Nah, di dalam modul itu sebetulnya terbahas memori ini ada dua. Yang pertama adalah media penyimpanan utama atau memori utama yang kita sebut dengan main memory ya, atau ada juga yang mengatakannya memori primer gitu. Banyak sekali istilah gitu ya. Nah, di mana memori primer ini tujuannya sebagai pengingat ya. Dalam hal ini disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Memori biasanya dibedakan menjadi dua macam, ada ROM, ada RAM. Ya, random kebalik ininya kayaknya. ROM itu adalah read only memory, kalau RAM itu adalah random access memory. Nah, kalau sekilas nanti kalau ada yang ahli IT mungkin bisa diluruskan gitu ya. Kalau ROM ini adalah satu tempat penyimpanan yang dibutuhkan pada saat pertama kali komputer menyala. Biasanya ada di dalam BIOS gitu ya informasi ini. Nah, kalau RAM ini adalah tempat penyimpanan perintah data sementara. Contoh kayak gini, kita kita mengetik satu pekerjaan, kemudian belum tes, maka posisi kita ketik ini berada di RAM. Jadi hanya diingat saja, disimpan sementara, sebelum kemudian disimpan di dalam penyimpanan sekunder atau memori sekunder. Ketika kita klik tombol save gitu ya, atau pilih menu save, baru akan menjadi file permanen yang disimpan di dalam media penyimpanan sekunder. Nah, tadi balik lagi, kalau RAM ini mati lampu misalnya, maka ada kemungkinan apa yang kita ketik ini hilang karena sifatnya hanya menyimpan sementara. Nah, ini yang kadang-kadang banyak keliru ketika di handphone juga ini berlaku. Jika kita ingin membeli handphone dengan kecepatan tinggi, itu yang dicari bukan kapasitas internalnya yang besar, tetapi harus dicari adalah yang besar. Berapa banyak dia mampu menyimpan perintah sementara gitu ya, atau pada saat program berjalan. Gitu. Kalau yang namanya eh, memori internal ya, yang kemudian terpasang ada 64 giga, itu kayak hard disk kita sebetulnya. Nah, bukan bukan terkait tentang penyimpanan atau kecepatan proses sebuah data. Saya lanjut dulu nih. Nah, RAM ini bentuknya seperti ini. Kalau beberapa yang pernah bongkar, ada di PC, ada juga di laptop. Cuma di laptop biasanya ukurannya lebih kecil dari ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hard disk nih, ya. Hard disk ini penyimpanan sekunder, ya. Jadi biasanya ukurannya lebih besar, ya. Ukurannya lebih besar sampai sekarang itu terbesar sudah ada keluar 2 tera gitu, 2 terabyte.
Kalau RAM ini ada yang 8 GB, ada yang 16 GB gitu. Ini terkait tentang kecepatan proses. Jadi sekali lagi, kalau media penyimpanan utama itu kaitannya dengan kecepatan proses, kalau media penyimpanan sekunder itu adalah terkait tentang penyimpanan data secara permanen. Nah, saat ini kalau Ibu update dengan informasi terbaru terkait tentang komputer, tentu akan mengenal SSD gitu ya, namanya Solid State Driver. Ini fungsi sama dengan hard disk gitu ya. Solid State Drive ini adalah sama fungsinya dengan hard disk, tetapi dia memiliki kemampuan penyimpanan dan pembacaan yang sangat cepat dibandingkan dengan hard disk gitu ya. Ini flash disk nggak usah saya sebutkan ya karena sudah terbiasa sudah pasti sudah tahu ya. Nah, di dalam modul bahkan di latihan soal juga ada ya ada satu perangkat yang memiliki kecepatan pembacaan dan penyimpanan yang cepat saat ini itu adalah SSD. Nah, ini saya berikan gambaran apa sih bedanya SSD dengan HDD gitu ya atau hard disk ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, kalau hard disk ini kalau kita buka ya, itu dia bekerja secara aktivitas mekanik elektrik. Jadi di dalamnya itu ada satu piringan tempat menuliskan data. Hampir sama dengan DVD atau CD gitu ya. Jadi dituliskan di dalam piringan ini. Nah, kemudian di ujung ini ada head ya yang tugasnya adalah membaca atau menulis kalau dia berupa DVD writer gitu ya. Kalau dia hanya membaca, ya berarti hanya membaca saja di sini. Nah, apa bedanya dengan SSD? Kalau SSD ini penyimpanan data bentuknya adalah chip. Nah, chip-chip seperti ini nih, ini mekanisme kerjanya hampir sama dengan flash disk. Sehingga otomatis dengan begini SSD ini lebih ringan, kemudian proses penyimpanannya lebih cepat, pembacaan data juga lebih cepat, sehingga kerja dari komputer itu lebih ringan. Tetapi SSD ini, Bapak, Ibu, kapasitasnya kecil dibandingkan dengan hard disk. Jadi SSD sekarang kalau misalnya harganya juga lumayan tinggi. Itu ya kalau kita beli yang 256 giga saja, itu harganya sudah mungkin sama dengan hard disk 1 tera dari yang hard disk biasa gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian mengkombinasikan ini Bapak Ibu. Biasanya SSD ini diperlukan ketika kita akan menginstal yang namanya sistem. Jadi OS biar lebih cepat prosesnya, maka digunakanlah SSD. Sedangkan untuk menyimpan file dan datanya digunakanlah hard disk. Tapi sayangnya ada beberapa komputer, ada beberapa laptop yang memang belum support untuk menggunakan SSD ini. Nah, oke, terkait tentang perangkat keras, yang berikutnya adalah perangkat yang kedua, itu perangkat lunak yang kita kenal dengan istilah software. Software ini adalah bagian sistem komputer, beda dengan hardware tadi. Kalau hardware tadi berwujud, bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau software ini tidak berwujud, dia berupa data yang disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi lain yang dibaca dan ditulis di dalam komputer. Ini perangkat lunak gitu ya, yang tidak berwujud, biasanya berupa data digital. Nah, perangkat lunak ini tadi sudah disebutkan, ada yang sistem software, sistem operasi, sistem utility, kemudian ada aplikasi. Ya. Sekilas saja saya bahas, nggak akan terlalu panjang. Sistem operasi ini digunakan untuk manajemen dari perangkat keras, gitu ya, atau software yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini ya. Nah, ini ada istilah mungkin saya perkenalkan sebagai jurik atau demi. Ini artinya adalah OS ini tidak nampak bekerja, tetapi dia ada di belakang layar bekerjanya. Ya, kalau kita menjalankan Office, misalnya kita pengetikan, OS-nya nggak kelihatan, tetapi sebetulnya OS-nya bekerja di belakang program yang kita jalankan. Nah, OS ini sekarang kita mengenal ada komputer, gitu ya, ada
smartphone nih, kalau komputer yang biasa kita sering gunakan, OS-nya adalah Windows. Kemudian kalau yang menggunakan Apple itu pasti aplikasinya adalah macOS gitu ya. Nah, sedangkan mereka yang terbiasa dengan jaringan komputer ada juga Linux, Ubuntu, OpenSUSE gitu dan masih banyak lainnya gitu ya. Walaupun sekarang Linux sudah ada yang versi apa nya gitu ya, grafik uh, unitnya sudah ada. Dan untuk yang smartphone ini sebetulnya banyak, tetapi yang dikenal oleh kita secara umum itu dua gitu ya, yang boom gitu ya, yang booming di pasaran itu. Yang pertama adalah Android, kemudian yang kedua ada iOS. Itu untuk produk Apple, iPhone, iPad, iPad Touch itu menggunakan iOS gitu ya. Tentunya masih ada yang lain, ada Windows Phone, kemudian ini Symbian biasanya dipakai oleh Nokia gitu ya, Firefox OS ini tapi masih dalam tangan. Kemudian Ubuntu Mobile, tapi sampai saat ini yang paling sering digunakan adalah Android dengan iOS. Ini beberapa sistem operasi yang sebenarnya sudah ada di dalam modul juga, termasuk siapa yang pengembangnya, ya. Ada Android, Amiga OS, gitu ya, ROM, ROM OS, Corel Linux, iOS, macOS, gitu ya, dan seterusnya itu ini ada di situ. Tapi lagi yang sering kita gunakan karena kemudahan menggunakannya, lebih user friendly namanya itu adalah Microsoft Windows, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahkan di modul juga ada, mana di modul disebutkan bahwa Windows itu adalah salah satu jenis OS yang tarbukanya adalah GUI atau Graphic User Interface. Kemudian sebetulnya lawan dari GUI ini adalah CLI, Command Line Interface. Apa bedanya? GUI ini tadi saya katakan lebih user friendly karena tampilannya menarik gitu ya. Sudah menggunakan grafis, kita tinggal klik, tinggal drag and drop gitu ya, untuk mengoperasikannya ya. Tapi kalau CLI ini kita tidak bisa menggunakan mouse. Dia betul-betul harus menggunakan keyboard untuk memasukkan perintah. Contoh kalau Bapak Ibu pernah masuk ke dalam command prompt yang warna hitam, atau pernah belajar tentang DOS, zaman saya dulu SMA, SMP, saya masih mengenal yang namanya DOS gitu. Perintahnya hanya bisa dilakukan dengan pengetikan, tidak bisa menggunakan mouse. Ya, ini contohnya nih, sudah lebih menarik Windows. Kalau ini command prompt ini kita hanya bisa menggunakan keyboard untuk memasukkan perintah. Oke, yang berikutnya adalah ini sistem utility atau utility system. Ya, ini adalah perangkat lunak sistem yang fokus dalam mengoptimalkan fungsi dan kinerja komputer. Di mana sistem utility ini ada dua, yaitu program utility internal bawaan dari sistem OS yang kita install. Windows itu memiliki yang namanya File Manager. Jadi kalau kita buka ya di Explorer, kemudian di bagian komputer kita klik kanan, kemudian klik Manage, maka kita akan menemukan File Manager, di mana di sini kita bisa melihat banyak sekali yang bisa kita setting untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer ini. Ya, kemudian ada screen saver. Sedangkan program utility eksternal itu bukan bawaan, ini adalah antivirus, kemudian ada compressive file gitu yang nanti akan dibahas salah satu aplikasi. Walaupun sekarang dari Windows 8, sebenarnya Windows sudah menambahkan satu fungsi yang hampir sama dengan antivirus gitu ya, namanya Windows Defender gitu ya. Ini sebetulnya ditambahkan sama untuk mengidentifikasi virus, walaupun memang tidak spesifik. Ini sistem utility. Nah, ini adalah pembagian dari software ini. Di awal sebutkan ada software system. Yang kedua ini adalah program aplikasi, gitu ya, atau application software. Merupakan jenis perangkat lunak
yang memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Jadi, Bapak Ibu perlu ingat, program aplikasi ini dibuat spesifik untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dihadapi oleh user. Misalnya word processor itu digunakan untuk pengolahan kata. Nah, kita familiarnya dengan Microsoft Office Word, gitu ya. Walaupun ketika kita buka di dalam laptop kita atau PC kita juga mengenal ada yang namanya Notepad, tapi jarang sekali kita gunakan. Padahal itu adalah bagian dari word processing software, gitu. Kemudian ada spreadsheet, ini spreadsheet software. Kalau di Apple namanya Apple Number. Kalau kita menggunakan sebagai OS-nya, kita ada Microsoft Excel gitu. Kemudian multimedia software. Jadi ini sebetulnya ada aplikasi yang sering kita gunakan. Gitu. Saya tunjukkan saja ini. Misalnya ini yang ada di laptop saya nih, ya. Ini ada Photoshop, ya. Kemudian ada kemudian ada Visio, ada Camtasia, ada Nitro, ada PowerPoint, Excel. Ini ada termasuk ke dalam program aplikasi atau aplikasi. Ketika kita klik juga, kita lihat all application, kita akan memunculkan ini. Ini juga merupakan aplikasi yang terinstal di dalam laptop kita, dan fungsinya spesifik, ya. Baik. Kemudian di dalam modul juga itu dibahas tentang perangkat lunak berdasarkan sumbernya. Ini yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Ada istilah free, ada istilah open source, ya. Nah, ini perlu dipahami, yang gratis belum tentu open source. Nah, open source ini artinya adalah pengembang itu memberikan kode program secara terbuka. Jadi siapapun boleh mengembangkan program ini, gitu ya. Ini jadi dia dibuka kodenya, silahkan kembangkan sendiri, sehingga kemudian terciptalah satu program baru misalnya. Nah, contoh yang open source ini adalah Linux dan Android. Sehingga kalau kita baca di beberapa referensi dari Linux, Android ini ternyata juga merupakan hasil pengembangan dari Linux. Ya, kemudian ada Red Hat gitu ya. Kemudian ada Unix, itu semua dikembangkan dari Linux. Kemudian ada closed source, ini adalah perangkat lunak di mana kode programnya tidak terbuka untuk umum. Ada yang berbayar, ada juga yang tidak. Contoh kayak Windows itu adalah closed source, gitu ya, dan dia berbayar. Kemudian, berdasarkan lisensinya, ada yang namanya freeware, ya, ini gratis didapatkan. Kemudian source kodenya dikasih, gitu ya. Contohnya ada Winem, Avira, Opera, itu dikasihkan. Ada yang namanya shareware, di mana perangkat lunak ini berupa uji coba, silahkan dipakai, tetapi gratis, tetapi dia dibatasi beberapa menu penggunaannya. Jadi, tetapi dengan pembatasan. Nah, ini kalau komersial software, betul-betul ini adalah software yang diperdagangkan. Jadi kalau kita pengen menggunakan, ya otomatis harus beli, ya. Dan lisensinya hanya bisa dipakai oleh satu. Kalau kita beli satu, maka lisensi itu hanya bisa dipakai oleh satu perangkat saja. Ini komersial software, ya. Kemudian ini di dalam modul memang nyaru Bapak Ibu, ya. Itu ada perangkat lunak berdasarkan perangkat ini, gitu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya justru ini adalah jenis sistem komputer berdasarkan perangkat yang digunakan. Ada yang namanya komputer meja atau desktop, itu biasanya kita sebut PC, gitu ya. Kenapa disebut komputer meja? Karena dia harus statis. Kemudian ada yang namanya komputer bergerak, itu handphone kita, laptop kita, VDA kita, itu adalah komputasi bergerak. Nah, ini yang lagi boom sekarang ini, komputasi awan atau cloud computing, di mana tempat penyimpanan kita itu berada di server pusat, ya, atau pusat server, tanpa kita harus membawa perangkat komputer atau laptop kita kemana-mana, gitu ya.
Jadi kita menggunakan perangkat yang lain, misalnya begini, ada satu misalnya Office 365 yang online. Kita mengerjakan pengetikan atau makalah kita di dalam Office 365 yang online. Kemudian kita simpan, ya. Kemudian kita tidak bawa laptop, tidak bawa apapun, datang ke kantor, ke sekolah, kemudian pengen meneruskan dan mengerjakan kembali pekerjaan itu, ya kita tinggal masuk saja, gitu ya. Atau kita mengenal yang sering kita gunakan, pasti Bapak Ibu punya, kalau punya akun Google, itu adalah Google Drive. Itu Google Drive itu adalah bentuk cloud computing, gitu ya. Dan kita bisa akses kapan saja, di mana saja. Baik, Bapak Ibu, ini contoh yang tadi saya sempat menyebutkan di awal terkait tentang ini, utility ya yang asal dari luar, itu salah satunya adalah compressive file. Banyak beberapa orang yang belum paham tentang software ini, ya, sehingga ketika diberikan file yang sudah dikompres, kemudian ternyata tidak bisa dibaca dan tidak bisa apa ya, dibuka gitu. Ternyata bentuknya adalah data yang sudah dikompres. Kompresi adalah sebuah teknik untuk menggabungkan data dengan ukuran file yang menjadi lebih kecil agar dapat disimpan di dalam storage kita atau memakan tempat yang lebih sedikit. Kompresi dibuat lebih, ukuran filenya menjadi lebih kecil. Nah, aplikasi yang biasa digunakan untuk kompres file ini adalah pertama ada WinRAR, yang kedua WinZip gitu ya. Nah, sebuah perangkat lunak shareware ini, jadi ini terbuka untuk umum, Ibu ya. Ini gratis WinRAR itu, termasuk WinZip juga gratis, tetapi memang ada beberapa menu kalau kita menggunakan yang gratisnya itu tidak penuh kita bisa gunakan, gitu ya. Tidak secara bisa kita gunakan, jadi ada beberapa yang dibatasi jenis file yang tidak bisa dikompresi. Gitu. Nah, bentuk formatnya itu adalah belakangnya biasanya misalnya teddyhadiana.rar, itu berarti bentuknya file yang sudah dikompres, atau teddyhadiana.zip, itu artinya sudah dikompres ya, ukuran filenya menjadi lebih kecil. Biasanya kalau WinRAR itu logonya kayak buku bertumpuk, kalau WinZip ini, nah ini ya kayak alat untuk menekan gitu. Jadi Bapak Ibu di model satu juga itu tidak disebutkan, tetapi di dalam soal ada terkait tentang perangkat tambahan kalau kita punya punya komputer kemudian pengen aman gitu. Punya perangkat tambahan biasanya ada stabilizer, kemudian ada UPS. Nah, stabilizer ini fungsinya untuk menstabilkan arus, karena kalau arus naik turun masuk ke dalam komputer yang kita gunakan itu biasanya ada beberapa perangkat yang dengan cepat bisa rusak. Kemudian ada UPS, unit power supply. Ini biasanya alat ini digunakan untuk menyimpan power listrik sementara. Biasanya kalau kita UNBK itu ada UPS, syarat mutlak harus ada dan dipasang di server. Sehingga ketika mati lampu, UPS ini masih bisa menahan energi listrik untuk beberapa menit gitu ya. Kalau yang makin bisa sampai berjam-jam gitu. Tapi kalau kami kemarin dipersyaratkan yang minimal 30 menit bisa nahan listrik sudah lumayan. Jadi ada kesempatan untuk mematikan komputer dengan baik. Jadi dalam soal itu ada perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik sehingga ketika mati tidak ada aliran listrik, komputer masih bisa menyala. Itu adalah UPS. Ibu, di terakhir dari modul itu terdapat pengenalan dasar-dasar internet. Walaupun saya ngelihat di situ ada satu kekeliruan ketika bicara tentang internet, singkatan dari di modul itu disebutkannya international network gitu ya. Padahal sebetulnya adalah interconnected network. Artinya adalah jaringan komputer global yang mendunia gitu ya, yang cakupannya sangat luas gitu. Tapi intinya secara sederhana adalah internet ini adalah
juta komputer di seluruh dunia yang bisa terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau Bapak Ibu pernah mengenal jaringan komputer ini dari mulai ada yang namanya PAN gitu ya, Personal Area Network. PAN ini bisa kita menggunakan eh, mouse yang terhubung menggunakan wireless atau menggunakan keyboard dengan menggunakan wireless. Itu juga namanya PAN, tapi hanya untuk personal dan cakupannya sangat pendek. Kalau di UNBK kita mengenal adanya LAN, Local Area Network gitu ya. Kemudian lebih luas lagi ada yang namanya WAN ya. Ini cakupannya sudah uh, lebih luas, beberapa kota gitu ya, beberapa kota. Nah ini kalau internet ini sudah seakan-akan tidak ada batas. Gitu. Semua sudah terkoneksi walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, media yang digunakan sebagai sambungan ini biasanya bisa lewat jaringan telepon, ya, menggunakan kabel atau menggunakan satelit, juga menggunakan wireless yang biasa kita kenal dengan istilah hotspot gitu ya, atau jaringan tanpa. Fasilitas internet ini kita bisa ngapain ini gitu ya, browsing atau surfing gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada electronic mail, dan yang berikutnya adalah chat. Walaupun sekarang sudah sangat berkembang gitu ya, apa yang disampaikan di modul itu sedikit gitu ya. Sekarang sudah sangat-sangat banyak sekali, dari mulai e-commerce, kemudian Vicon seperti ini itu juga sudah bagian dari fasilitas internet yang diberikan. Baik Bapak Ibu, itu terkait tentang modul 1 ya. Jadi sekali lagi saya katakan, sebetulnya di modul 1 ini kalau kita sudah sering menggunakan TIK, pemahaman modul 1 ini relatif sangat lebih mudah gitu ya. Tidak hafalan, tetapi memang sudah aplikatif apa yang kita gunakan. Baik Bu Ismi, untuk yang modul 1, Bu Ismi, halo. Oke, terima kasih Pak untuk modul 1 ya. Mungkin dari peserta yang hadir ada yang ingin bertanya Bapak Ibu Guru? Di modul 1 tentang di modul 1 kita tentang pengenalan perangkat TIK dasar. TIK dasar. Iya. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Fitri Nurjanah, Pak. Setelah membaca modul, ada diskusi tugas kemana kita mengirim tugas-tugasnya. Apakah akan dinilai? Kata beliau, mungkin bisa dijawab dulu, Pak. Baik. Gini Bu, sebetulnya di grup sudah berkali-kali di-share ya. Sebetulnya untuk level 1 ini, kelulusan kita hanya ditentukan oleh ujian akhir Bapak Ibu. Jadi ujian akhir yang nanti dilakukan secara online. Ini gelombang 1 sudah kemarin dan hari ini sudah ujian. Jadi modul latihan soal kuis yang ada di dalam modul itu tujuan utamanya adalah untuk Bapak Ibu berlatih sebelum ujian akhir nanti dilakukan. Ya harapannya sih lebih banyak literasi gitu ya. Walaupun kemarin di grup banyak yang nanyakan ada kuis lagi dong gitu ya, kuis atau apa segala macam. Walaupun sebetulnya soalnya boleh dikatakan kalau gini Bapak Ibu, level 1 saya masih ingat ketika ujian level 1 saya agak pede ketika level 1, tapi level 2 agak nggak pede gitu ya. Kenapa level 1 pede? Karena pertanyaannya betul-betul ada yang di modul, kemudian apa yang memang sering kita kerjakan gitu. Kita udah familiar sekali dengan peralatan yang ada tadi saya sebutkan. Ya, baca modulnya saya yakin dia bisa jawab itu semua. Baik itu Bu Ismi. Oke, terima kasih. Jadi untuk para Bapak Ibu guru yang hadir di sini, jadi kalau ada tugas-tugas dan kuis yang ada di modul itu cukup dikerjakan secara mandiri untuk mengukur kompetensi kita secara mandiri, gitu ya. Nah, jadi nggak usah dikumpulkan ke kami, itu cukup dikerjakan mandiri. Tetapi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan hubungi kami gitu. Nah, oke. Ini untuk pertanyaan, ada lagi pertanyaan dari Ibu Bapak Guru yang ingin bertanya atau mau berinteraksi, boleh raise hand. Sepertinya belum ada. Jadi kita lanjut saja ke pemateri selanjutnya.
Di sini sudah hadir Bapak Ujang Sugara yang akan mempresentasikan tentang modul 2 di level 1, internet sehat, bijak, dan aman. Gitu. Iya, Nah, betul sekali, Bismi. sudah siap? Ya, halo, kedengaran suara saya? Kedengaran. Sudah siap ya, Pak ya? Siap. Insya Oke, Allah. nah ini Bapak Sugara ini selaku tahun kemarin sampai ke level 3, Pak ya. Nah, Betul. mungkin para sahabat, para guru-guru hebat di sini bisa bertanya tips dan triknya gitu. Gimana supaya lulus di level 1, di level 2, dan seterusnya. Oke, silahkan Dengan kepada Bapak senang Sugara, hati. saya kasih waktu, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, mungkin untuk awalan kita sapa dulu ya, Bapak Ibu guru hebat peserta Pikon pada hari ini. Salam rumah belajar Bapak Ibu, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, di sana tadi udah dibuka ya oleh Bu Ismi, selaku Duta Rumah Belajar 2017 ya Bu Ismi ya. Oke, long time not see Bu Ismi. How are you today? How are you today, Bu Ismi? I'm fine. Oke. Oke, selanjutnya juga ada Bu Ilpa di situ ya. Bu Ilpa ini sesepuh bisa dibilang ya, yang paling senior gitu. Kalau secara usia gitu Bu Ilpa ya, yang ada di Belitung. Yang terakhir itu pastinya ada yang ya, yang masih fresh from the oven. Oke, Pak Teddy Hadiana. Oke. Sebelumnya congratulations on your success Pak Teddy ya. Selamat karena baru pertama kali ini secara langsung bisa menyampaikan dan bersapa lewat video conference dengan Pak Teddy ya. Setelah kemarin kita ketemu di Pangkal Pinang Pak Teddy. Terakhir Pangkal Pinang. Belum bertemu lagi Iya, ya? belum ketemu lagi setelah itu. Oke, Bapak Ibu guru hebat, mungkin untuk awalan saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh Bu Ismi selaku host. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ujang Sugara ya. Saya merupakan sama seperti Bapak Ibu ya, seorang guru, dan saya juga merupakan seorang volunteer ya, atau relawan ya. Jadi saya terbiasa. Jadi senang pada saat kemarin dihubungi oleh salah satu duta rumah belajar untuk berbagi atau share ilmu. Ini merupakan passion saya banget gitu ya. Karena saya memang suka berbagi, orangnya suka belajar, dan juga suka bersosialisasi. Oke. Oke, mungkin untuk kita lanjutkan berikutnya mengutip sedikit ya apa yang dikatakan oleh Profesor Anies Baswedan. Beliau pernah mengatakan salah satu tantangan saat ini adalah kita itu dihadapkan dengan sedangkan kita sebagai pendidik abad 19 dan 20. Makanya dari itu merupakan tantangan bagi kita Bapak Ibu ya, karena kita harus terus belajar, meningkatkan kemampuan kita, mengupgrade kemampuan kita di teknologi informasi. Karena kita dihadapkan dengan generasi millennials ya. Apalagi kemarin pernah disinggung oleh Bu Ismi, sekarang kita memasuki era revolusi 4.0 ya. Ya, jadi kita harus menjadi belajar sepanjang ini. Oke, pas ini Kak. Yo, Gilbert, Uji, telah berlaku di metode Injib bagi setiap seni. Oke, mungkin saya sampaikan lagi Bapak Ibu, sebenarnya sahabat rumah belajar itu ada 29 ya Bu Ismi. Namun sini saya ditunjuk itu mungkin termasuk orang yang mempunyai waktu luang gitu dan beruntung juga ya. Jadi mohon izin kepada teman-teman sahabat rumah belajar yang lain ya. Hari ini mungkin saya untuk berbagi ke teman-teman atau peserta pembatik 2020 ya, yang saya dengar katanya targetnya luar biasa, sudah tercapai pesertanya lebih dari 50.000 ya Bismi. 55.000 Pak sekarang se-Indonesia. 55.000, jadi lebih banyak lagi. Jadi sangat senang ya.
Iya. Benar Bu Ismi, sangat senang mendengarnya, apalagi sekarang memang kita guru khususnya di Provinsi Belitung harapkan untuk melek IT ya. Oke, Iya. aja mungkin kita ke materi, saya share ya. Oke, mohon tunggu Pak Ibu ya. Enggak Bu Ismi? Oke, sudah. Masih loading, Pak? Oke, sip. Sudah. Oke, Silakan di oke. slideshow. Silakan di slideshow, Pak. Oke, oke, siap, siap. Oke, gimana nih? Bagus tampilannya? Kelihatan? Sip. Sip. Sudah. Oke, Bapak ya. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, ini sebenarnya sudah disinggung tadi oleh Pak Teddy. Beliau sudah mengatakan tentang Google Drive, ya, sudah mengatakan tentang Google. Ya, jadi sebenarnya sangat berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat pada hari ini yang mengikuti Pikon ya, bahkan bisa jadi lebih high tech dan lebih paham tentang internet dibanding saya. Namun di sini kita luruskan dulu niat. Kalau di sini saya sendiri niat untuk sesama belajar Bapak Ibu ya. Dan mungkin lebih tepatnya untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali tentang pengetahuan kita tentang internet. Oke. Jadi materi kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu tentang pengantar internet sehat ya. Jadi materinya itu saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari presentasi Bapak Imam Marzuki Shofi ya, Magister Teknik. Itu dari dosen UIN Syarif Hidayatullah. Berikutnya dari Panduan Internet Sehat dan Aman, Direktur Pemberdayaan Informatika, Keminfo. Dan yang terakhir pastinya dari modul ya, atau e-book yang Bapak Ibu mungkin sudah punya ya, yaitu tentang Internet Sehat dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Next. Oke, kita lihat dulu ya, apa itu program internet sehat. Nih, program internet sehat itu sendiri Bapak Ibu adalah program yang mengedepankan kebebasan berekspresi Bapak Ibu di internet ya. Namun secara aman atau safely dan bijak wisely dengan pendekatan self-censorship di level keluarga dan terus peningkatan konten lokal yang positif, bermanfaat dan menarik, serta pemberdayaan masyarakat yang madani atau civil society ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk program internet sehat, sehat dan aman, itu disingkat dengan INSAN, itu adalah program nasional yang ditujukan untuk mensosialisasikan penggunaan internet yang sehat dan aman ke berbagai kalangan, sehingga internet dapat memberi manfaat dan nilai tambah. Sudah pada tahu ya, namun tidak ada salahnya saya mengingatkan yang saya ambil sumbernya dari Cornell University. Jadi ada beberapa tips Bapak Ibu ya, kita supaya berkomputer itu supaya sehat secara jasmani. Itu ada 12 tips. Yang pertama, kita menggunakan kursi yang secara dinamis ya, yang dapat diatur tinggi rendahnya. Dan kalau bisa, yang punya senderan untuk menyangga punggung kita ya. Berikutnya yaitu posisi monitor bagian paling atas setidaknya setinggi 5-8 cm. Jadi di atas arah pandang mata kita gitu ya. Selanjutnya untuk menghindari efek silau, kalau bisa kita harus menggunakan pelindung anti silau. Terus duduknya itu dengan jarak sekitar 1 rentang tangan dari monitor, jangan terlalu dekat juga ya. Dan jangan terlalu jauh gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja. Samping itu juga kaki kita juga kalau bisa itu dapat menginjak pada lantai atau ada pijakan supaya kita stabil gitu ya. Selanjutnya jika menggunakan alat pemegang atau menjepit untuk dokumen, usahakan sama gitu ya tingginya dengan layar monitor kita. Selanjutnya antara siku dan pergelangan tangan itu sejajar dan lurus pada saat kita menggunakan keyboard atau mouse ya. Dan berikutnya lengan siku itu berada dalam posisi santai. Jadi kita harus enjoy ya Bapak Ibu ya, enjoy the moment, enjoy for Pikon hari ini ya. Terus monitor dan keyboard diposisikan di tengah di hadapan kita ya. Terus gunakan keyboard yang memiliki bagian pengungkit kalau kita punya ya. Selanjutnya yang 11 itu gunakan alas kerja dan meja yang stabil supaya tidak goyang. Dan terakhir sesekali kita harus melakukan istirahat pendek, jangan terlalu tegang. Terus sesekali bergerak, renggangkan badan, dan kita boleh melihat ke arah yang lain. Jadi tidak terfokus juga di satu arah Bapak Ibu.
Oke, begitu ya, sedikit mengingatkan saja tentang bagaimana tips berkomputer yang sehat. Sekarang kita lanjut dengan manfaat internet ya. Nah, apa saja sih manfaat internet? Sebenarnya pasti udah pada tahu ya, namun kita coba bahas dan kita ulang lagi ya, kita ingat. Nah, yang pertama itu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sarana pembelajaran. Jadi sekarang sumber ilmu pengetahuan itu tidak terbatas dari buku, Bapak Ibu ya. Namun banyak sekali ya sumber ilmu pengetahuan dapat kita gali dari internet. Contohnya dari Ilmupedia ya, atau dari berbagai sumber yang lain yang dapat kita akses di internet ya. Nah, berikutnya itu untuk korespondensi dan pertukaran data digital. Nih, yang punya data-data digital ya, yang mau di-share ke kawan-kawan ya, bisa menggunakan Google Drive yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi bisa juga ya. Berikutnya itu ini yang paling banyak digunakan ya sebagai komunikasi langsung, di mana kita bisa bertukar teks ya, audio, video, bisa dengan chatting, banyak sekali itu sosial media yang bisa kita gunakan. Jadi di dunia ini internet itu yang paling banyak digunakan itu sebagai sarana komunikasi, Bapak Ibu ya. Nanti datanya ada, akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, berikutnya itu data dan informasi terkini itu dapat kita peroleh dengan sangat cepat, secepat kilat. Contohnya sekarang Bapak Ibu tahu sendiri sedang kita dihadapkan dengan pandemi ya, COVID-19. Nah, jadi data berapa yang positif, yang negatif, yang sudah sembuh ya, yang masih terinfeksi dapat kita lihat dalam hitungan detik ya. Jangan dengan secara cepat gitu ya. Jadi tidak ketinggalan informasi. Nah, berikutnya itu kita bisa dengan mudah dalam mencari dan memperoleh sumber referensi untuk keperluan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui ya, kita di sini merupakan orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang terbiasa membuat penelitian tindakan kelas, atau mungkin bisa melakukan penelitian ilmiah ya. Jadi kita di internet bisa mencari referensi. Contoh mungkin dari Google Scholar kita bisa menarik atau mencari jurnal-jurnal yang terindeks ya, yang bisa kita jadikan sumber referensi dan dicantumkan ya. Nih, berikutnya cepat dan mudah dalam memperluas jaring pertemanan. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ya, yang awalnya tidak kenal dengan saya, dan saya juga begitu yang belum kenal dengan Bapak Ibu, jadi kita bisa berteman dan bisa memperluas jaringan pertemanan kita melalui internet. Terus dapat memperoleh beragam hiburan. Nah, pasti udah pada sering ya gunain internet untuk sarana entertainment. Sama seperti saya, kalau saya sih suka buka YouTube Bapak Ibu. Kata Bapak Ibu ya, bisa nanti ditulis di kolom chat ya. Biasanya digunakan untuk apa aja. Kalau saya karena suka kucing, saya biasanya lihat video-video tentang yang bisa menghibur gitu. Dan masih banyak variasi hiburan yang lain ya, yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan internet. Nih, ini sempat disinggung juga tadi sama Pak Teddy, yang lagi booming sekali tentang e-commerce ya, yaitu transaksi bisnis yang dapat dilakukan secara cepat ya. Itu bisa menggunakan online banking, mobile banking ya. Nah, sekarang e-commerce lagi berkembang sekali di Indonesia ya. Oke, kita lihat sekarang berikutnya sebagai sarana promosi atau komunikasi bagi berbagai produk. Nih, biasanya digunakan salah satunya itu sosial media Instagram ya. Ada yang istilahnya endorse gitu ya. Jadi beberapa selebgram gitu ya, mempromosikan berbagai produk gitu ya. Jadi ini juga berkat kita memanfaatkan internet ya. Berikutnya ada sarana apresiasi seni budaya, terus sarana komunikasi pertemanan. Jadi sebenarnya masih berhubungan dengan yang di atas tadi ya. Bahkan sekarang banyak muncul juga lembaga-lembaga maya ya. Jadi lembaga maya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya kayak misalkan dulu kita ambil kalau tema Ramadan mungkin zakat gitu ya. Kalau zakat dulu lembaga resminya itu cuma Laznas ya, Lembaga Amil Zakat Nasional. Namun sekarang ada banyak lembaga-lembaga maya yang bisa menjadi referensi lain pada saat kita ingin memberikan zakat kita. Contoh misalkan zakat mal, zakat penghasilan dan sebagainya, ada DPUDT, ada rumah zakat dan lain sebagainya yang mereka punya lembaga maya Bapak Ibu ya, yang memiliki izin pastinya ya. Dan biasanya mereka mencantumkan nomor rekeningnya. Oke, sekarang layanan yang banyak digunakan ketika kita mengakses internet apa saja sih Bapak Ibu ya? Di antaranya itu pastinya surat elektronik
atau yang biasa kita sebut dengan email ya, di mana kita bisa mengirim dan menerima baik bisa menggunakan komputer maupun handphone kita ya dengan jaringan internet. Nih, next ada instant messaging atau chatting ya, atau chat, di mana kita melakukan aktivitas percakapan real time melalui internet yang berbasis teks antara dua orang atau lebih ya, seperti yang ada di grup web yang saya lihat ya. Terus blog, nah mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi udah punya blog pribadi masing-masing nih. Jadi blog itu adalah situs internet yang berisikan jurnal ya, yang bisa kita publish. Nanti bisa kita masukkan tulisan, artikel, media pembelajaran kalau kita sebagai seorang guru ya, dan lain sebagainya ya. Terus situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial, tadi ya saya bilang ada banyak ya. Di antaranya ada Twitter, Facebook, nah di mana kita bisa melakukan jaring sosial secara online. Nah, di mana saja. Terus antar jaring sosial itu dapat berbagi konten juga ya, baik secara personal yang terkait tentang foto, video, musik, dan saling juga bisa memberikan komentar kayak di Facebook ya. Nah, file atau media sharing seperti Google Drive tadi ya, kita bisa berbagi tidak hanya tadi foto, video, tapi bisa juga software, film, musik ya, dokumen, dan lain sebagainya. Nih, layanan yang berikutnya itu transaksi online. Nah, tadi kaitannya dengan e-commerce ya, karena sekarang ini sudah banyak sekali mall-mall online ya, mungkin kalau boleh kita sebut ya ada Shopee, Tokopedia ya, di mana kita bisa melakukan pembayarannya itu dengan e-banking. Nah, ini yang terakhir nih ada juga yang namanya game online. Ini sebenarnya ada dampak positif dan negatif kalau game online ya. Kalau sebagai sarana hiburan saja boleh, namun jangan sampai kecanduan Bapak Ibu ya. Apalagi anak-anak gitu ya, jangan sampai kecanduan, jangan sampai nanti tersugesti kalau kita nggak main game online, jadi kayak ada yang kurang. Ini kalau udah kecanduan harus ya dibalik ke terapi ya supaya sembuh. Jadi agak susah. Jadi jangan sampai kecanduan game online ya. Oke, coba ya kita lihat memulai akses internet dengan web based. Contohnya apa Bapak Ibu? Kita bisa yang pertama itu membuka browser dari komputer kita masing-masing Bapak Ibu. Ada apa aja browsernya Bapak Ibu? Pasti tidak asing ya kalau lihat lambang seperti ini, ada kayak Aruba atau apa ini, apa kucing ya. Ini adalah Mozilla Firefox. Ini yang biasanya digunakan yaitu Chrome ya, Google Chrome. Ini juga ya, ini ada Opera, Safari ya. Nah, kalau Safari ini yang kerjasama sama Apple ya. Oke, contohnya kita bisa mengetikkan URL ya di browser kita. Bisa kita klik atau tulis di situ belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul ting gitu ya. Ini websitenya Rumah Belajar. Saya masih sangat ingat dan sering sekali suka saya akses juga ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin juga udah punya ya akun Rumah Belajarnya. Simpatik juga mungkin udah punya, yang belum punya ayo ya daftar sebagai guru dan ajak siswa-siswanya disosialisasikan supaya mereka memiliki akun juga dan menjadi pengguna aktif dari Rumah Belajar Bapak Ibu ya. Ini ada banyak lagi tadi ya, seperti contoh tadi kayak surat elektronik bisa menggunakan Gmail, Yahoo ya. Nah, ini akun sosial media ada Facebook, Twitter ya. Ada tuh kalau blog ya, ada Blogspot, Blogdetik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu ya, ini merupakan data tentang penggunaan browser di dunia ya, dari StatCounter Global Statistik ya, browser market share worldwide from Maret 2019 until Maret 2020. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, apa sih browser yang paling banyak digunakan oleh warganet? Warganet ini maksudnya masyarakat di seluruh dunia yang menggunakan internet Bapak Ibu ya, atau sering juga kadang Bapak Ibu dengar kata netizen gitu ya, atau netizen gitu. Jadi warganet itu kalau kita lihat dari data yang ada, itu yang paling banyak lebih dari 56% Bapak Ibu ya, warganet itu menggunakan Google Chrome di seluruh dunia. Jadi sudah sangat familiar ya, memang tidak bisa memang luar biasa ya, Chrome ini memang Google browser yang ringan kalau menurut saya, sehingga pasti banyak yang menggunakannya di seluruh dunia ya.
Berikutnya kita lihat ada Safari ya. Safari ini yang seperti saya bilang tadi, ini browser yang bekerja sama atau dikembangkan oleh Apple ya. Ini ternyata banyak juga, lebih dari 14% warganet di seluruh dunia itu menggunakan browser Safari. Disusul lagi dengan Mozilla Firefox ya, dan lain sebagainya. Ada Samsung, UC Browser, Opera. Nah, itu bisa nanti dilihat lagi datanya ya di Counter Global Statistik ya. Coba kita lihat juga ada site ya, apa aja sih? Nah, itu ada Facebook, Bapak Ibu yang pertama ya. Dan juga ada Google, ya YouTube, Yahoo, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali top site yang sering banyak dikunjungi oleh warganet di seluruh dunia ya, Bapak Ibu. Nih, sekarang kita lihat penggunaan sosial berdasarkan data yang masih sama sumbernya, Bapak Ibu ya, dari sosial media statistik worldwide ya. Itu dari Maret 2019 sampai Maret 2020 ya, bulan kemarin. Nah, kita lihat apa sih sosial media yang paling banyak digunakan oleh warganet di seluruh dunia. Yang pertama itu sampai menyentuh angka 70%. Bapak Ibu ya, pernah menyentuh angka 70%, naik turun. Nah, itu warganet di seluruh dunia menggunakan sosial media Facebook. Wah, luar biasa sekali ya. Termasuk saya dan teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, mungkin juga punya akun Facebook ya. Selanjutnya ada apa? Nah, ada Pinterest. Nah, ini ada Pinterest, mungkin sama kayak mirip-mirip Instagram ya. Nah, ini merupakan sosial media kalau kita mau share foto. Nah, namun bisa kita kasih kategori-kategori ya kalau menggunakan Pinterest. Ini banyak juga ternyata di seluruh dunia ya, warganetnya menggunakan sampai 16% ya. Termasuk juga di bawahnya ada Twitter ya, Instagram, itu pasti banyak yang menggunakan Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, tadi kalau kita bicara tentang manfaat Bapak Ibu ya, manfaat dari internet atau dampak positif. Jadi apapun ini ada sisi positif, ada negatif ya, ada hitam, ada putih. Begitu juga dengan internet ya, ada manfaat, namun ada juga resiko atau bahaya. Apa saja nih resiko dan bahaya pada saat kita menggunakan internet? Nih, ada istilah yang dikenal dengan phishing atau identity theft ya. Apa itu phishing? Nah, phishing adalah usaha untuk mendapatkan suatu informasi penting, misalnya sandi atau informasi kartu kredit, Bapak Ibu ya. Waduh, bahaya ya ini ya. Dengan cara memanfaatkan seseorang atau sebuah perusahaan bisnis yang sudah dikenal atau dipercaya oleh masyarakat. Ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker ya. Ini termasuk tindakan ini juga yang berbahaya juga ya. Nah, termasuk juga ada pencurian identitas Bapak Ibu ya. Nah, di mana ini tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menggunakan secara tidak sah atas identitas seseorang. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Ada cyberbullying. Nih, cyberbullying itu atau kekerasan menggunakan media internet. Ini merupakan aksi kejahatan yang dapat berupa pelecehan melalui tulisan, ya, pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, fitnah, dan lain sebagainya. Ada banyak ya cyberbullying, apalagi di marak-maraknya kalau kita lihat contohnya beberapa contoh yang biasanya dibullying itu bisa siswa kita, Bapak Ibu, termasuk juga public figure pada saat mereka mengupload foto, terus ada netizen yang tidak suka sehingga mereka melecehkan ya dengan memberikan komen yang tidak baik, melakukan penghinaan ya. Itu termasuk cyberbullying, Bapak Ibu. Oke. Jadi tidak asing kita kalau mendengar kata cyberbullying. Terus ada konten ilegal. Seperti apa konten ilegal? Jadi konten yang bertentangan ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti perjudian online, human trafficking, perdagangan manusia. Aduh, itu bahaya sekali ya. Pornografi, Bapak Ibu ya, dan juga yang lain-lain ya. Nah, ini juga ada di blog, ada di e-book Bapak Ibu atau modul Bapak Ibu ya, tentang pelanggaran hak cipta. Itu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2021 ayat 1. Yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak mengurangi pembatasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nih, sekarang kita kasih tips Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin juga punya tips nanti bagaimana cara berinternet sehat versi Bapak Ibu ya. Boleh juga nanti disertakan di kolom chat ya kalau punya tips. Karena di sini kita belajar bareng ya. Jadi bukan berarti saya sebagai pemateri saya yang paling paham mengenai internet Bapak Ibu ya. Kita lihat beberapa tips umum berinternet sehat. Yang pertama Bapak Ibu bisa memasang aplikasi pencegah konten yang tidak dikehendaki ya. Taruhlah kalau kita gitu ya yang sudah cukup usia, sudah paham mana yang baik dan buruk. Namun pada saat siswa atau anak kita gitu ya yang mengakses internet, mereka kadang belum paham dan suka coba-coba melihat ada tayangan atau gambar yang menurut mereka menarik. Nah, ini bisa kita cegah Bapak Ibu ya dengan memasang aplikasi pencegah konten yang tidak dikehendaki. Itu salah satunya bisa menggunakan blog site ya, yang kita bisa pasang di browser kita, salah satunya di Google Chrome. Terus Bapak Ibu jangan suka merespon email dari pengirim yang tidak dikenal, yang biasanya masuk di spam kalau di email kita ya. Terus jangan juga membuka link yang dia berikan Bapak Ibu ya. Bahaya, takutnya nanti ada tadi kayak phishing ya. Nah, sehingga nanti data kita, sandi kita bisa direkam oleh para hacker ini. Selanjutnya, masih ini terkait tentang email ya, ataupun mungkin akun sosial media yang kita gunakan. Usahakan menggunakan kombinasi password yang rumit, Bapak Ibu ya, atau kita juga menggantinya secara berkala. Karena sebagaimana kita ketahui banyak sekali sekarang nih orang yang pengen yang simple gitu, bikin password 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada juga yang bikin password tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Yang ini biasanya mudah ditebak Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa, saran saya, kita saat menggunakan password atau kata sandi itu menggunakan kata sandi kombinasi ya, bisa kombinasi angka dan huruf ya. Dan harus diganti secara berkala Bapak Ibu. Selanjutnya, batasi pemberian informasi yang bersifat pribadi. Nih, seperti apa Bapak Ibu? Seperti kartu tanda penduduk kita, kartu keluarga kita, karena di situ tertera ya nama ibu kandung dan sebagainya, termasuk kepada sahabat kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang tidak terlalu urgent ya, tidak usah memberikan data pribadi kita. Bukan maksud kita berburuk sangka, namun ini sebagai langkah antisipasi Bapak Ibu ya. Terus termasuk juga ya batasi pemasangan foto dan video yang bersifat pribadi di internet. Nah, sekarang banyak sekali kejahatan ya di dunia maya ini. Karena pada saat kita mengupload foto, kita memberikan update kegiatan kita, kita sedang jalan-jalan. Pada saat ada orang yang tidak bertanggung jawab dan berniat buruk gitu ya, melihat kita sekarang sedang tidak berada di rumah, updatean kita, video kita yang sedang berada di luar, bisa jadi Bapak Ibu ya, berkat kita memasang foto dan video pribadi kita, nanti mereka melakukan kejahatan Bapak Ibu ya, bisa membobol rumah kita yang kita tinggal dan lain sebagainya ya. Berikutnya itu segala sesuatu yang bersifat pribadi lebih baik tidak dipublis Bapak Ibu ya. Terus pada saat memberikan komentar, marilah bijak ya memberi komentar sewajarnya saja. Terus jangan terpancing untuk menambah teman sebanyak-banyaknya di situs pertemanan. Tidak semua informasi yang berada di internet itu adalah benar. Kadang juga ada banyak hoax Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar gali informasi yang mungkin pada saat ada berita yang beredar seperti sekarang kan sedang maraknya tentang corona ya. Nanti tiba-tiba ada berita hoax di daerah kita, tempat kita ada yang positif, tiba-tiba kita nanti bingung dan heboh gitu. Padahal belum kita gali informasinya dengan benar ya. Termasuk juga di internet suka sekali ada berita yang tidak ya, atau hoax ini. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Jadi selanjutnya itu hindari keisengan ya. Jangan suka coba-coba untuk mengklik situs-situs yang berbau pornografi. Bahaya Bapak Ibu ya. Pemerintah di sini apa sih tindak lanjutnya? Jadi pemerintah juga sebenarnya sudah mengeluarkan regulasi Bapak Ibu ya
itu ada di modul Bapak Ibu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ya. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terus ada Surat Edaran Kemenko ya. Nah, Surat Edaran Kemenko ada yang Februari 2011, ada yang Juli 2011. Terus ada sosiokultural ya, di mana kita sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman menuju masyarakat cerdas dan produktif. Pemerintah juga sudah mengembangkan filtering ya, dengan menggunakan backlist DNS ya. Terus ada sosialisasi tentang Undang-Undang ITE ini tadi ya. Nah, pemerintah sudah melakukan standarisasi teknis, pengembangan konten lokal yang positif, terus penguatan koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik, ya, dan lain sebagainya. Nih, kita coba lihat berikutnya, ini ada beberapa rekomendasi situs edukasi dan hiburan yang bermanfaat, Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya ada belajar.kemdikbud.go.id. Ya, kalau Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan web ini ya. Nah, ini adalah web dari Rumah Belajar. Bisa juga bsa.kemdikbud.go.id ya. Dan masih banyak lagi yang Bapak Ibu bisa akses ya untuk mencari situs edukasi serta hiburan yang bermanfaat. Nah, kita lihat lagi nih, ada tips sedikit ya tentang bertransaksi online. Nih. Yang pertama, pada saat kita ingin bertransaksi online, otomatis biasanya kita menggunakan apa Bapak Ibu? Mobile banking ya, atau e-banking. Jadi kita minta ya kepada pihak bank itu shaken authentication atau token Bapak Ibu ya, sebagai proteksi tahap kedua ya, sebagai keamanan kita ya. Kalau kita punya token, nanti pada saat bertransaksi kita bisa menggunakan token itu, di mana nanti token itu akan ada kayak angka-angka atau kode-kode ya sebelum kita mengirim. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, waspada terhadap domain palsu Bapak Ibu. Ada banyak sekali domain palsu. Contohnya misalkan ya, www.facebook.xyz. Mirip Bapak Ibu ya. Ya, kalau Facebook kan yang benar .com ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita harus cek dan lihat lagi terus kita ini sebenarnya domainnya asli atau palsu ya. Jangan sampai nanti kita sudah akses sehingga hacker akan mudah sekali menyadap informasi pribadi kita gitu ya. Kita tidak sadar, kita berselancar, kita posting foto ya, tahu-taunya sebenarnya di situ kita sudah mengakses website dengan domain yang palsu. Terus jangan asal bayar Bapak Ibu ya. Terus pastikan keamanan komputer. Jadi tidak sembarang dalam menggunakan komputer publik. Contohnya ini kayak kita suka di warnet Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu kalau di warnet komputernya gitu ya. Karena dipakai oleh banyak orang. Nah, sebaiknya kalau punya komputer atau PC pribadi kita gunakan milik pribadi ya. Supaya lebih aman. Terus lebih aman itu menggunakan situs berbayar ya Bapak Ibu ya. Walaupun banyak juga situs gratisan yang aman ya. Selanjutnya jangan lupa sign out atau log out ya. Jadi kalau kita buka email, sedang mengakses sosial media kita, Bapak Ibu ya, usahakan jangan lupa untuk sign out ya. Misalkan udah kebanyakan sosial media yang kita buka, hapus history aja Bapak Ibu ya, supaya tidak repot ya. Terus pada saat bertransaksi online, kita juga pilih toko online terpercaya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai nanti kena penipuan online pada saat bertransaksi ya. Oke, itu ya. Terus berikutnya ada tips sedikit ya, antisipasi serangan malware ya. Yang pertama itu Bapak Ibu, usahakan untuk membackup data yang ada di komputer atau laptop kita. Nah, jadi malware tidak hanya dapat mencuri informasi perbankan atau informasi pribadi lainnya Bapak Ibu, akan tetapi juga dapat menghapus seluruh isi komputer kita. Bahkan membuat komputer menjadi tidak berfungsi alias rusak. Jadi bisa kita backup dengan cara menggunakan Google Drive bisa, atau bisa kalau perangkat keras seperti yang Bapak tadi bilang tadi bisa menggunakan hard disk ya. Sehingga nanti bisa terbackup data-data pentingnya. Terus jangan pernah membuka file ya, atau link yang berasal dari sumber yang tidak dikenal ya. Sering sekali kan, ada banyak gitu ya.
yang ada di email kita atau instant messaging. Jangan sampai tergiur untuk mengkliknya Bapak Ibu. Terus sebelum membuka file, sebaiknya di-scan terlebih dahulu Bapak Ibu ya dengan antivirus yang kita punya. Jangan lupa untuk selalu mengupdate antivirus kita secara rutin biar terupdate ya Bapak Ibu. Semakin ampuh antivirusnya. Selanjutnya perbarui sistem keamanan atau web browser kita ya dengan patch terbaru. Hapus semua pesan yang tidak dikenal, terus jangan membukanya. Banyak sekali sekarang pesan-pesan yang tidak dikenal yang menawarkan tentang pinjaman kredit atau mungkin ada pesan yang mengatasnamakan dari lembaga mana kalau kita menang apa gitu ya. Nah, selanjutnya jika tiba-tiba salah satu teman yang ada dalam daftar instant messenger itu mengirimkan pesan yang aneh ya, file atau link yang mencurigakan, jangan dibalas Bapak Ibu ya, ataupun membuka link tersebut. Segera tutup saja Windows chat tersebut. Jadi jangan tergiur untuk membalasnya. Oke nih, contohnya Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, mungkin demikian ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan sama-sama ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke host ya, Bu Ismi. Oke, Bu Ismi. Oke. Wah, ini materi menarik sekali, Pak. Lagi booming-boomingnya sekarang Ya, tentang ya. internet sehat ya. Jadi tadi juga Pak Sugara juga sudah kasih beberapa tips bagaimana berinternet sehat dan tidak melanggar perundang-undangan juga gitu kan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ya ditanyakan pada pemateri kita hari ini yang membahas modul 1 dan modul 2. Silahkan yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan tentang berinternet bijak dan sehat dan juga pengenalan perangkat tik-tik dasar tadi. Sepertinya ini belum ada pertanyaan. Pak Teddy. Halo Pak Teddy. Halo. Mungkin bisa dikasih tips nggak Pak? Ini kan dari kemarin yang kuis-kuis yang saya share kepada para peserta pembatik 2020 itu soal-soalnya itu soal yang muncul apakah sama seperti tahun kemarin, Pak? Nah, ini kan para presenter hari ini kan adalah yang ikut tahun 2019 kemarin. Kalau saya kan udah lama, Pak, 2017. Nah, jadi kira-kira tuh soalnya sama nggak ya? Hampir mirip-mirip sama nggak gitu? Mau saya dulu Bu ya? Iya, silahkan. Kalau sebetulnya ada kemarin dari kawan yang sudah, bukan yang sudah, maksudnya dari peserta yang sudah, mereka mengatakan seperti ini Bu, bahwa tahun ini berbeda dengan tahun kemarin tuh satu jumlah soal ya. Kalau tahun kemarin kan cuma 30 kalau nggak salah Pak Ujang. Nah, ini 40 soal. Ya. 30 menit. Tahun ini 40, waktunya 1 jam. Waktunya 1 jam. Kemudian 10 soal dari masing-masing modul. Modulnya kan ada 4 nih. Ada 4 modul. Dari modul 1, 10 dari modul 2, dan seterusnya. Nah, cuman kalau lihat secara yang kemarin, saya juga sempat masuk, itu relatif sama karena terutama di perangkat kan pembahasan modulnya masih sama tentang itu. Kemudian tentang internet ada untuk aplikasi pelajaran terbuka kayak untuk rumah belajar juga ada. Memang yang beda sekarang ini ada internet sehat Bu, yang sekarang tambahannya. Tambahan modulnya 1 ya, tentang internet sehat. Gitu. Tahun itu nggak ada yang sehat, nggak ada ya. Kita nggak bicara tentang undang-undang itu ya. Tapi bicara ke modul 3-nya gitu. Jadi kayak misalnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet gitu atau dunia maya ini seperti apa. Kalau melihat soal ini dekati bulan dari tahun kemarin gitu. Dan modul juga soalnya itu juga Bu. Ya. Gitu. Jadi
Gimana ya? Kalau saya sih mengatakannya latihan soal yang ada di modul itu mengarahkan kita ke soal Betul yang sekali. nanti akan keluar. Heeh. Iya. Jadi soal-soal yang di modul itu yang kuis-kuis atau latihan-latihan pribadi yang ada di modul itu sebenarnya bisa dijadikan kisi-kisi untuk ujian ya Pak ya? Betul, betul, betul. Jadi untuk para peserta, Bapak Ibu guru pembatik, ujiannya jangan didiemin aja, dikerjain. Nah, kalau misalnya ada yang kurang pas atau ragu gitu jawabannya, boleh kok didiskusikan kepada kita, silahkan gitu. Atau di grup itu silahkan didiskusikan kepada sesama peserta, nggak masalah. Karena percuma saja kita ikut banyak orang tetapi nanti nggak lulus gitu kan. Dan sayang waktunya terbang sia-sia kalau sampai nggak lulus gitu. Sertifikatnya nggak dapet gitu kan. Oh, ini Maka ada harapan kita lagi tuh, nih. Bu, yang level 1 ini Iya, 100% betul lulus, sekali. Bu. Nah, itu harapan. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu semua, level 1 ini kita 100% lulus gitu. Kayak tahun kemarin kita Amin. 60% lulus, Pak. Tahun kemarin 2019 yang rombongan Pak Ujang sama Pak Teddy gitu. Nah, tahun ini kita Betul. punya goalnya 100%. Makanya kita kupas tuntas seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu guru yang mau pertanyaan. Oh, ada pertanyaan di kolom chat itu buat bapak-bapak pemateri, boleh nggak materinya slide-nya di-share di Telegram, Pak? Saya dari tadi menyimak terus, tapi putus-putus. Oh iya, Bu Lucy ya. Oke, nanti mungkin bisa di-share ya Pak Teddy ya, Pak Sugara ya, untuk teman-teman. Ya. Wismi. Iya. Kalau Ya. Nah, ini modul 2, pertanyaannya modul juga 3 tuh, nggak ada soal-soal. Ya, nanti bisa di-share ya, nanti bisa di-share ke teman-teman semua. Kemudian ini ya, modul 2 dan modul 3 ada nggak soal-soal? Modul 2 dan modul 3? modul 2 tadi nggak ada, Bu. Nggak ada. Kayaknya itulah yang baru tadi. Nah, itu di modul Yang 2 dan disebut modul oleh 3 saya yang itu baru. latihan-latihan soalnya yang terbaru ya. Fitri. Kuis aja, Bu. Yang kan Nah, modul oke, 1, 2 udah, besok 3, 4 gitu kan udah lengkap berarti. besok presenternya dari sahabat rumah belajar lagi, Pak Ujang. Kita Oh, siapa tuh? ngundang Pak Suwito. Oke, I see, Pak Kita undang Suwito. Pak Suwito. Jadi teman-teman sahabat rumah belajar siap-siap terima callingan dari kita gitu. Pasti menunggu nih sobat rumah belajar yang lain, Bu. Iya. Mungkin para peserta pembatik ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Kalau menurut saya modul 1 ini termasuk modul yang masih mudah ya. Dikarenakan seperti Masih tadi Pak dasar, Teddy Bu. bilang, ya masih dasar sekali karena seperti tadi perangkat TIK itu ada input, ada output, kemudian juga kita sudah tahu hardware yang mana, software-nya juga itu sudah ada di sekitar kita dan sering kita gunakan. Keyboard pasti sudah tahu keyboard yang mana, mouse mana gitu. Nah, untuk internet sehat, Izin bicara sedikit, Bu Ismi. ya silahkan. Ya, mungkin ngasih sedikit teman-teman peserta pembatik 2020 ya. Jadi dari kemarin ya yang bareng Pak Teddy, jadi soal-soal yang keluar nanti memang rata-rata itu ada di modul ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu itu soal yang dikembangkan ya. Contohnya kayak kemarin itu tidak ada di modul, saya rasa di sini apa istilah pertama dari internet katanya gitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu harus searching juga. Jadi kalau bisa kombinasikan, kembangkan materinya dari sumber lain. Jadi supaya kita benar-benar seperti yang diharapkan tadi oleh Bu Ismi dan kawan-kawan ya. Kalau bisa harus 100% dan semoga nanti bisa ketemu sama-sama di level 4 ya. Amin. Amin. Wah, ini langsung ke level 4 ya, Pak Sugara langsung ke level 4 nih. Amin. Amin, amin. Mohon doanya, Mas. Amin. Nah, mungkin Pak Sugara bisa berbagi nih untuk teman-teman sahabat pembatik. Jadi di level 3 itu
apa sih yang didapat pengalamannya gitu supaya mereka lebih semangat. Oke, 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 siap. Oke, jadi level 3 Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru hebat. Nah, jadi luar biasa sekali ya pengalaman yang dapat di level 3 ya. Seingat saya kemarin di level 3 eh, yang pertama sih kalau saya bilang harus luruskan dulu niat ya Bapak Ibu. Karena nanti kita sebenarnya di level 3 dari pengalaman tahun kemarin itu kita disuruh untuk berbagi Bapak Ibu ya. Untuk berbagi ke mensosialisasikan rumah belajar ya ke berbagai instansi ya, baik itu sekolah juga kepada siswa ya. Benar-benar sesuai passion kalau saya ya, karena saya memang aslinya suka bersosialisasi gitu ya, senang berbagi, jadi pas sekali pada saat di level 3 dengan senang hati saya mengunjungi sekolah-sekolah, termasuk waktu itu juga karena waktu di tugas level 3 tuh saya sebenarnya sedang pelatihan CPNS ya, jadi saya manfaatkan juga itu. Jadi saya ketemu teman-teman peserta CPNS di seluruh Kabupaten Bangka Barat ya. Ya betul Pak Teddy. Jadi bisa share juga, minta jadi tidak mesti harus ke sekolah. Nah, kalau pengalaman saya kemarin langsung temuin teman-teman yang kita temuin, yang penting ada tanda tangan gitu ya dan bukti foto gitu. Nah, begitu saja mungkin Bu Ismi pengalaman di level 3 ya, yang pastinya harus mau berbagi ya dan mau mensosialisasikan rumah belajar gitu. Pengalaman saya begitu di level 3 kemarin. Oke, nah itu di level 3 tahun lalu dan tahun sekarang itu sudah jadi level 4 gitu kan. Sekarang ada 4 level dari mulai literasi, implementasi, kemudian kreasi dan terakhir itu adalah berbagi. Karena dari seseorang itu tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbagi. Ketika kita berbagi, berarti kita secara tidak langsung kita juga menambah pengetahuan kita. Karena hukumnya ilmu itu seperti ini kalau kata Pak Gogot Soeharwoto itu ya. Dia bilang more you give, more you get gitu. Semakin banyak yang kamu berikan, semakin banyak yang kita dapatkan gitu. Jadi Bapak Ibu guru bisa kok kita diskusikan di grup gitu yang mana yang kurang paham, apa yang mau ditanyakan di tentang modul di level 1 silahkan ditanyakan di grup atau mau chat private juga nggak masalah gitu kan. Karena semakin kita penasaran ya semakin pasti kita mencari tahu yang mana yang benar gitu.